Pertanyaan pertama dari hamba Allah di Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib. Semoga Habib selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam pandangan indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib, tolong ajarkan kami mengenai surah-surah apa yang disunnahkan dibaca dalam sholat 5 waktu. Lalu ajarkan kami pula doa-doa yang hendaknya dibaca setelah sholat 5 waktu yang Habib ketahui serta yang Habib dapatkan dari guru-guru Habib. Semoga kami senantiasa berada dalam amalan yang Habib lakukan beserta para guru-guru Habib sekalian, sehingga kelak kami dikumpulkan bersama Habib dalam perkumpulan yang kekal dan abadi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Mengenai surat-surat yang dibaca di dalam salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi bilang salat kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau di dalam salatnya membaca surat-surat Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an. Dan salat 5 waktu tersebut terutama jamaah yang paling utama adalah yang paling afdal salat jamaah, yang paling agung adalah salat jamaah Jumat. Kemudian sholat jamaah subuh di hari Jumat, kemudian sholat jamaah di waktu-waktu lainnya. Adapun surat yang dianjurkan untuk dibaca di setiap sholat, ada namanya itu mufassal. Mufassal itu adalah kumpulan surat-surat yang pendek yang tidak terlalu panjang. Mufassal itu dimulai dari Al-Hujurat sampai akhir dari Al-Qur'an. Dari Al-Hujurat sampai akhir Al-Qur'an. Disebut mufassal karena surat itu banyak pemisah-pemisah. Sebentar-sebentar surat baru, sebentar-sebentar surat baru. Dan juga disebut mufassal karena di situ tidak terjadi nasakh biasanya. Jadi kalau sudah muhkam yang ada di sana. Tidak ada nasakh, tidak ada hal-hal yang mansukh di situ di ayat-ayat tersebut. Kemudian juga disebut mufassal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengambil daripada salat 5 waktunya itu dari mufassal tersebut. Imam Nawawi wal fuqaha mereka pun juga menyampaikan tentang apa yang disunnahkan. Dibagi mufassal itu menjadi 3 bagian. Ada tuwalil mufassal, ada al-awsat, ada lagi qisar. Tuwalil mufassal itu biasanya itu mulai dari Al-Hujurat sampai Amma, Ugil sampai surat Abas wa Tawalla. Itu adalah tuwalil mufassal. Nabi Muhammad membaca dalam salat subuh membaca dari tuwalil mufassal, dan dalam salat zuhur, salat subuh dan zuhur mengambil dari tuwal al-mufassal. Quran al-Fajr, inna Quran al-Fajr kana mashhuda. Itu kalau salat subuh panjang. Wa Syekhana al-Habib Umar pun juga kalau salat subuh panjang. Wa zuhur biasanya pun juga dibaca apa yang dibaca dalam salat subuh sama panjang, yang ngambil dari tuwal al-mufassal. Wa terkadang dibaca di luar daripada itu. Adapun Isya dan Asar itu dari Awsat. Al-Awsat, mufassal yang Awsat itu mulai dari Amma atau dari Abbas sampai surat Ad-Duha, sampai Ad-Duha, Ugil sampai Az-Zalzalah. Itu Awsat. Biasa dibacanya itu saat sholat Isya dan ketika sholat Al-Asr. Adapun Maghrib ngambil dari Qisar, dari yang pendek, mulai dari Ad-Duha ke bawah atau dari Zalzalah sampai akhir daripada juz Amma. Tetapi terkadang Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca di luar daripada itu. Nah, ada juga waktu-waktu tertentu seperti dianjurkan ada surat khusus untuk dibaca. Misalkan itu di tatkala salat Jumat dan di malam Jumat. Salat Jumat dan di malam Jumat disunahkan rakaat pertama itu membaca surat Al-Jum'ah dan rakaat kedua membaca surat Al-Munafiqun. Itu di saat salat Jumat dan malam Jumat. Adapun Jumat subuh, salat subuh di hari Jumat
Itu selalunya dibaca itu Alif Lam Mim Sajdah rakaat pertama. Full dibaca surat Alif Lam Mim Sajdah. Dan yang kedua itu surat Hal Ata 'alal Insan hina min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Itu selalu dibaca, enggak pernah ditinggalkan. Ada hal yang unik. Dulu Al-Habib Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus, kebetulan dia kedatangan tamu yang beliau hormati. Beliau Al-Imam Abdullah bin Idrus imam Masjid Segaf. Ada kisah dari Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf. Itu ketika ini tamu yang beliau hormati ini dijamu oleh beliau, menginap di rumahnya saat subuh, ya seperti biasa sebelum subuh datang ke masjid. Terus tamu tersebut bilang, "Syekh ya Habib, saya mau ngambil berkah." Kenapa? "Saya mau ngimamin sholat di masjid ini subuh, Masjid Segaf." "Ya akhir, boleh, diizinkan." Begitu dia sholat subuh, pas di hari Jumat dia baca Sabbihisma sama Hal Ataka. Begitu salam dari sholat, berbalik, lihat mukanya Habib Abdullah bin Idrus sudah berubah. Akhirnya ditanya, "Kenapa Habib?" Bilang, "Berat sorahah, mau jujur as-sholat li sholaita hadha masyi minha." Sholat yang kamu sholatin tuh apa namanya, nggak beres sholatnya ente. Bilang, "Kenapa?" "Sebab saya selalunya ya, di mana-mana itu sholat subuh di hari Jumat, rakaat pertama Alif Lam Mim Sajdah, rakaat kedua Hal Ata 'alal Insan." Begitu. Ya kalau ente nggak hafal ya baru baca Sabbihisma sama Hal Ata. Akhirnya tuh tamu minta maaf, "Taib kef." Gitu. "Menurut antum bagaimana terus? Kita udah sholat." "Menurut aneh, ahsan kita ulang lagi sholatnya." Kenapa? Sampai sunnah sedetail itu pun nggak mau mereka tinggalkan. Oh padahal Sabbihisma Hal Ata apa namanya warid. Kalau dia tidak membaca surat yang itu, akan tetapi hadak afdul. Hadak afdul. Ayo. Kemudian juga seperti bainal maghrib, salat maghrib di malam Jumat membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Alhasil ada surat-surat tertentu yang dibaca oleh Imam Nawawi menjelaskan secara lebih gamblang lagi di situ, dan juga dijelaskan oleh fuqaha. Imam Nawawi menyebutkan di tibyan apa yang harus dibaca. Kemudian zikir setelah salat ma'ruf. Astaghfirullah, Allahumma anta salam, minka salam, alayka ya'udus salam, hayyina rabbana bisalam, adkhilna rabbana daras salam. Allahumma la mani' lima a'tait, la mu'ti lima mana'at, la rada lima qadait. Terus Nabi juga pesan kepada Sayyidina Mu'adz doa yang diajarkan Nabi kepada Sayyidina Mu'adz, hadza al-hadits al-musalsal bil mahabbah. Sebagaimana kita meriwayatkan tersebut dari syuyukhuna, dari abauna wa ajdadina, begitu al-hadits al-musalsal bil mahabbah, bahwasanya Rasul bilang kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, inni uhibbuk fala tada'anna an taqra'a dubura kulli salah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatak." Al-hadits al-musalsal bil mahabbah ana arwiha lakum kama rawahu hadzal hadits lana syuyukhuna ajma'in. Kemudian di antara yang patut dibaca sehabis salat adalah ayatul kursi. Itu yang wadhab ayatul kursi dubura kulli shalah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Yang kalau habis salat dia selalu baca ayat kursi, antara dia dengan surga cuma kematian aja. Artinya kalau meninggal ya langsung direct masuk surga, enggak pakai transit lagi. Kata. Kemudian setiap habis maghrib dan habis salat subuh, habis maghrib baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali sebelum kakinya berubah posisi. Dan juga saat gil habis asar juga dalam sebagian gaul. Kemudian ditambahkan lagi habis maghrib dan sehabis subuh membaca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali. Itu kalau dia meninggal di hari tersebut atau di malam tersebut, maka Allah Ta'ala pasti akan melindungi dia, mengharamkan kulitnya untuk tersentuh oleh api neraka. Kata kama fil hadis. Kemudian juga yang penting setelah sholat itu, para salaf fil hadis disunnahkan dalam fikih jangan merubah posisi kaki. Ketika salam dari sholat itu, maka dia berbalik, tapi posisi kaki tetap dengan posisi tawarruk, posisi orang duduk tasyahud. Dia berbalik menjadikan makmum di sebelah kanannya dan kiblat di sebelah kirinya.
Sisi kanannya buat makmum, sisi kirinya buat kiblat. Itu sunnah. Dan posisi kakinya jangan berubah dulu sampai dia selesai doa. Udah selesai doa begitu, nah baru dia merubah posisi kaki, silahkan dia rubah. Gitu. Tapi tetap di tempat dia sholat, walaupun dia berbalik, bukan bergeser. Bukan bergeser pindah tempat, enggak, tetap di tempatnya tersebut. Sebagian ulama tuh marah kalau ngelihat anaknya, muridnya ketika selesai sholat kemudian jangankan berpindah, ngerubah posisi kakinya sebelum doa. Dibilang sholat doa itu adalah upah, jangan kamu geser ataupun kamu berpindah posisi kami sebelum kamu ambil upah kamu dari sholat yang kamu kerjakan tersebut. Hasil kita ini belajar sholat sampai sekarang masih belajar sholat. Jangankan kita, Sayyidina Ibrahim dengan usianya sepuh, itu ketika usianya sepuh sudah memiliki anak dalam usia tua, beliau punya anak Sayyidina Ismail dan Sayyidina Ishak. Itu beliau dengan usia yang sepuh tersebut, dalam kibar masa sepuh, itu beliau doa kepada Allah Ta'ala, Rabbi ja'alni, beliau bilang alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq, inna rabbi sami'a doa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'ai. Ini udah usia sepuh, dia minta, ya Allah jadikan aku dan keturunanku muqimas shalah, orang yang selalu mendirikan salat, selalu memperbaiki, meningkatkan kualitas sholatnya sampai usia sepuh masih seperti itu Sayyidina Ibrahim. Ala nabiyina alaihi afdhalus salam wa azka taslim. Jadi kita masih tetap belajar sholat, belajar khusyuk, belajar kehadiran hati, begitu. Terus juga bacalah apa yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga sholat itu jangan kepanjangan, terutama mereka tuh yang berada di tempat-tempat transit, musola di airport, musola di kereta api, musola di stasiun. Jangan kepanjangan. Bahkan hatta sholat subuh yang dianjurkan panjang, tapi kalau buat musafir, ketika dia musafir atau menjelang safar, subuhnya itu gulia sama kulhu. Itu yang disunahkan. Ada sunnah. Hatta hari Jumat yang dianjurkan mesti panjang, tapi giliran musafir, gulia sama kulhu. Ada huwa. Ini kadang orang giliran sholat sendiri kayak burung perkutut, giliran nama orang sepanjang-panjangnya. Beberapa orang sampai ketinggalan pesawat gara-gara ada imam, ada waliyadzubillah min dzalik. Yang kayak begitu mesti dilengserkan kadang. Ada imam, ada amanat, dhamin. Dia penjamin. Begitu. Artinya kalau mamu sampai ketinggalan pesawat dia mestinya ngejamin juga. Imam tersebut. Apalagi di mall, ada beberapa mall itu sampai orang tuh teman-teman kita masuk ke sana udah penuh mall, ngantri nunggu panjang nih maghrib. Orang di mall, apalagi di Jakarta, mau sempetin pergi ke masjid itu luar biasa. Nggak tahu yang ngedapetin di musola mall itu penuh ngapain? Nungguin yang di depan tuh imam resminya lagi ngimamin sholat. Ngimamin sholatnya itu lebih 15 menit atau 20 menit kali. Ngimamin sholat maghrib. Di waktu maghrib yang pendek, wah ini gerbong nunggu di belakang, nunggu dia kelar beres. Ya Allah baca gulhu. Maghrib ada tempatnya itu adalah dibaca daripada Qisaril Mufassal, bukan Tuwalil Mufassal. Kesian orang yang mau pada sholat di belakangnya. Jangan dia menjadi gutta'at tariq, yang membuat menghambat orang jadi malas sholat gara-gara imam-imam yang semacam ini. Itu perlu difahami dan dimengerti. Imam harus hakim, harus mengerti. Hakadha. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula, maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majlis ta'lim, belajar agama Allah, setiap kalimat
Setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.